Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabar semua? Sehat walafiat? Masih hidup kan? Alhamdulillah. Mudah-mudahan hidupnya bermanfaat. Bukan inti daripada hidup untuk hidup biasa saja, tapi hidup yang bermakna adalah hidup yang luar biasa, menjadi berguna bagi umat, menjadi berguna bagi keluarga, menjadi berguna bagi negara, menjadi berguna juga bagi masjid, bagi jamaah. Ini yang menjadi hidup bermakna. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'mal 'abdus salih." Sebaik-baik hamba Allah yang salih, yang panjang umur dan baik amalannya. Dan sebaliknya, seburuk-buruk hamba Allah yang panjang umur tapi buruk amalannya. Dan kata hamba yang salih salihah ini sesuai keinginan semua jamaah. Tapi banyak hal yang perlu kita perbaiki terhadap pemahaman hamba salih salih. Dan insyaAllah itu yang akan menjadi sejarah singkat kalau masih kita sama-sama punya umur, menjadi bahasan saya insyaAllah kuliah duha bulan depan. Bagaimana bisa terbuntung hamba Allah yang salih salih. Karena bukan sembarangan orang atau hanya dengan keinginan kita bisa jadi salih salihah, tapi ada proses. Cukup para nabi dan rasul doa mereka, wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Ya Allah, dalam rahmatmu ya Allah, jadikanlah atau masukkanlah kami dalam golongan orang-orang salih. Kalau para nabi berdoa seperti ini, itu tunjukkan kepentingan menjadi hamba Allah salih salih. Tapi apa itu makna hamba yang salih salihah? Bagaimana bisa terbentuk hamba Allah yang salih salihah? Karena orang berfikir hamba salih salihah apa sebuah kata, tapi bukan hanya sebuah kata, tapi ada proses dan ada keperluan dan ada kewajiban dan syarat-syarat yang wajib dipenuhi dan disempurnakan agar benar-benar kita termasuk hamba Allah yang salih salih. Dan yang paling mulia, bukan orang manusia memanggil kita ini orang salih atau ini ibu salihah, tapi yang perlu kita harus dapatkan adalah Allah dan malaikatnya tunjukkan kepada kita, inilah hamba yang salih, inilah hamba yang salihah. Kalau malaikat sudah menjadi saksi dengan keimanan kita dan kesalehan kita, berarti kita sudah menjadi hamba Allah yang dikenal ahli langit, bukan hanya dikenal di bumi. Dan itulah targetnya ulama. Sedihnya ulama kalau dia merasa terkenal di bumi, membuat mereka sedih, bukan senang, karena dia takut jangan sampai saya terkenal di muka bumi tapi tidak dikenal sama siapa-siapa di langit. Dan orang-orang yang Allah melihkan dan menjadikan mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selalu kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas banyak nikmat. Dan menurut saya Allah terlalu baik sama kita kalau boleh bahasa ini. Kalau ada lebih tinggi daripada Allah maha baik, dan kebaikannya Allah sama kita tidak ada batasnya. Tapi manusia yang sangat zalim dan sangat kafir.
manusia yang sangat bodoh dan sangat jahil. Manusia tidak mengerti bagaimana cara yang terbaik untuk membalas kebaikan Allah yang tanpa batas. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan kalau kita seorang benar-benar hamba Allah salih-salihah akan merasa malu karena tidak ada di antara kita yang sanggup membalas nikmat Allah terhadap kita. Yang semestinya dengan malu kita, haya kita, sebagaimana bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal haya'u minal iman. Haya itu, malu itu sebagian daripada iman. Kalau orang tidak pernah ada rasa malu, artinya rasa malu terhadap Allah karena banyak kekurangannya. Rasa malu terhadap orang lain karena dia belum mampu menjadi berguna bagi orang lain. Dan dia malu terhadap dosa dan kesalahan yang dia lakukan, sengaja maupun tidak sengaja. Dosa terang-terangan maupun sembunyi. Jadi selama kita merasa ada rasa malu timbul dari hati, itu tanda iman. Begitu selesai salat, kita merasa malu karena salat kita belum fantas yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Karena salat kita belum sempurna ikhlas dan khusyuk, kita malu. Ini rasa malu bukan membuat kita putus asa, malah justru rasa malu yang seperti ini membuat kita bersemangat dan sungguh-sungguh ke depan jadi lebih baik. Salat lebih khusyuk, belajar ilmu lebih bersungguh-sungguh. Rasa malu membuat kita menjaga lidah, tidak berbicara sembarangan. Dan sudah saya menyampaikan berkali-kali bahaya lidah ini. Bisa dengan satu kata dapat kemurkaan Allah, semua amal ibadah kita ditolak dan tidak diterima. Sayang sekali jamaah sekalian, segitu bodohnya manusia. Sepanjang malam i'tikaf dan setiap malam salat malam dan tidak pernah berhenti baca Al-Quran, puasa Isnin Kamis, bersilaturrahim, bersedekah dan kedermawannya luar biasa. Dan satu kata bisa hapuskan semua. Na'udzubillah, bodohnya manusia. Cuba lihat ruginya sejauh mana. Kalau kita tahu ada sesuatu, apapun sesuatu itu, tapi bahaya akan mengganggu harta kita. Kita punya harta, punya rezeki, ratusan juta, bisa miliaran, bisa triliunan, tapi kita tahu ada satu amalan atau satu peristiwa kalau kita lakukan mengakibatkan kehancuran harta. Bagaimana sikap kita? Berhati-hati kan? Sangat berhati-hati. Tapi kenapa kita tidak sangat berhati-hati dalam hal iman kita? Jangan sampai iman kita habis, jangan sampai iman kita terhapus. Jangan amal ibadah kita yang selama ini, sebagaimana bersabda Rasulullah, seorang salat 60 tahun, habis 60 tahun, malah ternyata tidak ada satu pun yang diterima Allah. Na'udzubillah. Ini yang harus kita tanamkan rasa malu, agar kita bisa memperbaiki ibadah, memohon rahmat dan memohon petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Karena kita merasa dunia kita, kalau berusaha di dunia tambah target, tambah berhati-hati, tambah menjaga dunia kita, di ujung-ujungnya kita rugi, kita juga merasa takut rugikan dunia. Apalagi kalau di akhirat, dan rugi di akhirat sebagaimana firman Allah, dzalika huwal khusranul mubin. Kerugian akhirat jauh lebih besar dan nyata. Dan kalau menurut saya anda merasa kerugian dunia masih bisa diatasi, besok, lusa, bulan depan, tahun depan, insya Allah dalam perjuangan kita yang sungguh-sungguh bisa kita perbaiki. Tapi kalau rugi akhirat, apa yang bisa kembalikan lagi?
Kalau kita sudah termasuk orang yang dihukumkan oleh Allah masuk neraka, bukan karena Allah zalim, malah justru Allah maha adil, karena perbuatan kita terjumus masuk neraka. Apa yang kita mau jawab? Apa yang kita mau bilang sama Allah? Kalau kita komplain dan marah sama Allah, Allah akan tunjukkan yang membawa masuk neraka. Inilah ucapanmu. Allah tunjukkan buku amal. Inilah ucapanmu, inilah pandangan matamu, inilah perbuatanmu. Di situ kita akan bertambah malu. Habis Allah tunjukkan kekurangan dan kesalahan kita yang belum kita sadari sampai kita mati, belum kita segera bertaubat. Tapi subhanallah, karunia Allah jamaah sekalian bagi kita, kalau kita bertaubat, Allah tidak peduli berapa banyak dosa kita. Allah tidak mau tahu berapa jumlah dosa kita. Intinya taubat, Allah janji semuanya diampuni Allah. Cukup Allah berfirman di hadis Qudsi, Ya ibna Adam, لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. Wahai anak Adam, kalau engkau datang membawa sepenuh bumi dosa. Waktu saya baca hadis ini, hadis Qudsi, saya mau bayangkan manusia yang bisa punya dosa sepenuh bumi, tidak bisa terbayang. Dan tidak mungkin ada seorang manusia, biarpun dosanya segitu banyak, tidak mungkin bisa mempenuhi bumi ini semua. Bumi ini luas. Belum tentu dosa semua manusia mengisi bumi semua. Tapi coba bayangkan, kalau satu orang dosanya sepenuh bumi, tapi dia bertemu dengan Allah masih beriman, dan dia malu sama Allah, jauh dari perbuatan syirik, Allah janji, la ataituka biqurabiha maghfirah, yang dosa yang menjadi sepenuh bumi aku ganti menjadi ampunan semua. Semua diampuni Allah SWT. Segitu murahnya Allah dan segitu lembutnya Allah, dan terlalu gampang soal ampunan dosa bagi Allah. Sangat mudah. Malah justru kalau kita punya dosa dan salah, Allah masih bertahan, tidak menghukumkan kita. Begitu kita punya kebaikan, Allah segera mencetak kebaikan kita. Termasuk dosa, kalau kita laku dosa, Allah menghentikan malaikat. Malaikat kan ada malaikat nulis kan dosa kita. Allah henti, stop dulu, jangan ditulis. Barangkali dia sadar, malu, taubat. Sampai ada ulama menjelaskan, sampai dikasih 1 hari kesempatan. Kalau sudah lewat 1 hari belum dia bertaubat dan rasa malu dan sadar, Allah perintahkan, mudah tuliskan dosanya. Begitu kita besok kita baru ingat dosa kemarin, kita langsung beristighfar dan taubat, Allah langsung perintahkan hapuskan. Segitu gampang bagi Allah ampunan dosa itu. Masya Allah, ini ada Jabir. Assalamualaikum. Masya Allah. Ini adik saya sama istrinya. Ya, silahkan duduk. Ini istri adik saya Abdul Rahman. Dia sebagai, alhamdulillah baru 2 hari datang. Mudah-mudahan insyaAllah kedatangan beliau bisa menjadi bermanfaat bagi kita. Dan beliau menjadi salah satu ketua majlis Al-Quran bagi muslimat di kota Madinah. Dan Masya Allah punya keahlian dalam bidang mengajar Al-Quran, terutama khusus untuk ibu-ibu yang buta huruf. Mulai dari guru mengajar Al-Quran,
karena beliau memiliki kesabaran dan perjuangan luar biasa. Akhirnya diberikan kepercayaan, naik ya, istilah naik jabatan ya, sampai Masya Allah sekarang diberikan kepercayaan sebagai ketua majlis muslimat untuk menajar Al-Quran. Ya, bisa dimanfaatin. Beliau insya Allah saya harap masih bertahankan selama 6 bulan. Saya bilang tidak boleh pulang. Ini ada suaminya di sini, adik saya Abdurrahman. Kalau dari saudara saya Abdurrahman itu nomor 4 dari adik-adik saya. Kemudian anaknya 3 ini Jaber sama Baksa ini. Namanya Jaber. Ada ini juga Ragad. Kemudian yang ketiga yang baru saja melahirkan, sampai dia belum selesai sebenarnya istirahatnya dari habis melahirkan. Tapi subhanallah masih kuat untuk bisa datang demi perjuangan kita di Indonesia untuk umat Islam supaya bisa insyaallah masyarakat kita mencintai Al-Quran. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi seberapapun dosa dan kekurangan kita harus kita akui. Itu yang paling penting. Ini yang pertama. Dalam hal taubat dari dosa maksiat, yang paling utama harus kita akui. Jangan kita merasa saya tidak salah, saya tidak pernah berbuat dosa, niat saya baik, tujuan saya bukan begini, bukan maksud saya begitu. Tidak usah bermain-main sama Allah. Akuilah dosanya, tidak masalah. Malah justru Allah senang kalau kita akui dosa kita. Jadi sebelum kita minta ya Allah ampuni, harus kita iqrar. Iqrar dosa. Ya Allah, saya akui memang saya laku ini. Ya Allah, memang saya salat saya belum sempurna. Ya Allah, saya masih suka berbicara A, bicara B, bicara C. Ya Allah, saya masih suka ikut campur urusan orang lain. Ya Allah, saya masih suka iri dan dengki dan hasud. Ya Allah, sebutkan kekurangannya, dosa-dosanya, tunjukkan. Allah Maha tahu. Tapi kalau kita sebutkan sendiri, dan saya perhatiin kepada jemaah, tidak boleh sebutkan dosa kita sama siapapun, hanya kepada Allah. Biarpun itu syekh, ustaz, kiai, ulama, habib, tidak boleh kita sebutkan dosa kita. Kalau kita minta didoakan, ya minta didoakan. Habib, syekh, kiai, saya banyak dosa, tolong doanya, doakan saya supaya Allah rubahkan hati saya. Tapi jangan kita merasa terlalu percaya sama seorang dan kita sebutkan dosa saya A, dosa saya B, dosa saya C, begini-begini. Tidak akan bisa dibantu. Malah justru kita lama-lama jadi malu. Walaupun kita Allah rubahkan hidup kita menjadi jauh benar-benar lebih baik, sampai kita dikenal, menjadi da'i terkenal, menjadi imam masjid, lama-lama kiai yang kita pernah menceritakan dosa kita tetap prinsip menghormati kita sudah berkurang. Walaupun kita betul-betul sudah rubah. Begitu malah kita datang, oh ente yang dulu dosa ya, oh sekarang sudah jadi imam ya. Oleh karena itu, yang maha agung Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang paling fantas kita curhatkan dosa kita, karena Allah tidak akan membongkar dosa kita atau aib-aib kita. Malah justru Allah akan menutupi. Allah saat kita berdosa, Allah menutupi dosa kita, tidak menghukumkan. Apalagi saat taubat, malah justru bukan hanya Allah menutupi, malah Allah ampunikan dosa kita. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan semangat sungguh-sungguh. Kita ingin taubat, dan taubat itu taubat yang kafah, taubat yang nasuh, bukan sebagian-sebagian, tidak. Dari segala hal yang buruk, dari sisi pakaian, ucapan, muamalat, batin kita, lahir kita, kita rubahkan sikap.
muamalat akhlak kita, yang terutama akhlak kita sama Allah, akhlak kita sama Al-Quran, akhlak kita sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhlak kita sama kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita dengan yakin taubat yang benar, ada keinginan dan sungguh-sungguh rubah, akan Allah memimpin kita sampai menjadi orang yang diridai Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang akan bukakan pintu taufiknya. Dan itulah hakikahnya dari makna ihdinas siratal mustaqim. Cuba sama-sama kita melihat ayat-ayat Al-Quran. Saya membawakan ada beberapa sifat. Mudah-mudahan kita bisa menyempurnakan sifat-sifat itu. Suratul Ahzab, surah 33, ayat 35. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitat والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Sadaqallahul azim. Istiqamah kalbu perlu dijaga dua hal. Panitia pertanian jamaah, saya suka salat malam, saya suka beribadah, saya suka bersedekah, saya suka bersilaturahim, dan suka berbuat amal salih yang segitu banyak dan macam-macamnya. Tapi yang saya merasa keberatan istiqamah. Teruskan menjaga. Saya ingin bunya amal atau seluruh amalan salih yang saya laksanakan, saya ingin sekali tidak ada hentinya, dan seterusnya sampai akhir hayat. Malah saya punya keinginan setiap hari lewat dari umur saya bertambah lebih baik, sampai di ujung akhir hayat benar-benar mendapatkan istimewa husnul khatimah. Jadi istiqamah itu sebenarnya bermasalahan bukan untuk bapak ibu saja. Ini istiqamah bermasalahan juga ulama. Malah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta wasiat, minta nasihat, tolong nasihatin saya ya Rasulullah. Rasulullah SAW menwasiatkan beriman kepada Allah dan istiqamah. Maksudnya istiqamah, jaga iman itu. Karena iman istilahnya naik turun. Maksudnya Rasul istiqamah atas iman artinya anda berusaha menjaga iman selalu naik, jangan sampai turun. Kalau memang tidak bisa menaikkan iman, paling tidak jadikan iman stabil, jangan sampai turun. Stop, udah. Kalau memang tidak bisa naik, jangan sampai. Karena semakin turunnya iman, ya semakin banyak masalah. Di antaranya masalah ibadah kita. Jadi yang membantu kita istiqamah untuk menjaga amal salih kita, agar hati kita selalu merasa tenang, selalu merasa nikmat, selalu merasa nyaman, hati kita merasa bahagia,
ada dua hal. Yang pertama, menjaga kalbu, mencintai Allah, dan tidak ada sesuatu yang lebih utama daripada Allah. Datang waktu ibadah sama waktu dunia, mana yang lebih utama? Ibadah. Kalau anda mendahulukan ibadah, berarti anda mendahulukan cinta Allah. Kalau ternyata ibadah gampang, nanti ajalah, kan bisa, masih waktu panjang. Lama-lama akan tanpa anda rasa, akan cinta Allah mulai berkurang dalam hati kita. Oh fantas, tiba-tiba tidak bisa salat malam. Jadi yang terutama dalam hati kita adalah cinta Allah. Yang kedua, dalam hati kita mengagungkan perintah-perintah Allah. Kalau kita mengagungkan perintah Allah, itu otomatis akan kita mengagungkan Allah. Dan tidak akan bisa kita mengagungkan Allah kalau belum kita mengagungkan dan mengutamakan perintahnya. Misal contoh, kita dengar azan. Begitu kita dengar azan, bagi kita azan adalah kemuliaan, sesuatu yang agung. Begitu kita dengar azan, malah kita hentikan semua. Kita lagi rapat, stop. Belum muazzin selesai Allahu Akbar, kita malah stop. Ambil keputusan, bubar, salat dulu. Saya kemarin, tadi malam baru pulang dari kota Lampung. Saya bertemu di sana satu perusahaan, subhanallah, luar biasa. Dan saya yakin orangnya itu sukses pasti karena perbuatannya. Semua karyawan pas waktu azan stop. Malah dia buat sistem di dalam dia punya sistem komputer. Jadi walaupun karyawannya lagi asik kerja, dia sudah ada sistem kalau sudah masuk azan, ting off semua. Telepon tidak bisa dipakai, komputer pun tidak bisa dipakai. Mau tidak mau harus salat. Luar biasa. Malah justru sampai ada tamu-tamu yang suka datang atau telepon ke kantor, sampai ada yang komplain sama bos, kau udah telepon-telepon tidak ada yang angkat berkali-kali, enti telepon jam berapa? Jam 12. Oh maaf pak, waktu salat. Jadi tak bakal ada yang layani. Jadi pas waktu salat jangan bapak telepon, jangan datang ke kantor karena kantor tutup, close, tidak ada. Yang wanita naik di lantai 3 semua salat, yang laki-laki keluar dari kantor salat di masjid yang dekat kantor. Subhanallah. Cuba bayangkan kalau semua perusahaan orang Islam seperti itu. Saya yakin akan sukses. Biarpun manusia tidak senang, cukup Allah yang senang. Dan kalau Allah senang, Allah akan tunjukkan bagaimana yang namanya rizki yang tanpa hitung-hitungan. Bagaimana akan Allah limpahkan rizki? Karena bagaimana gampangnya Allah mengampuni dosa, dan juga gampangnya Allah memberi rizki. Kalau soal rizki, terlalu gampang bagi Allah membagi rizki, tidak keberatan. Apalagi terhadap seorang yang Allah sudah senang sama dia. Allahu Akbar, luar biasa. Kalau Allah ridha, jamaah sekalian, yang saya selalu sampaikan, semuanya beres. Yang penting Allah ridha. Jadi harus kita tanamkan dan membiasakan diri supaya kita bisa mudah istiqamah. Kita menjadi orang mengagungkan perintah Allah dan mengagungkan larangan Allah. Jadi kalau ada perintah,
bukan hanya sami'na wa ata'na, tapi masih duduk di tempat. Sami'na wa ata'na, dan bangkit, bergerak untuk menuju perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ada larangan, kita langsung bangkit, sami'na wa ata'na, menjauhkan diri dari larangan. Kalau sudah terbiasa seperti ini, Anda sendiri akan merasa kualitas iman semakin banyak dan semakin naik. Kalau iman sudah semakin naik, subhanallah jemaah sekalian, baru akan Anda terasa, ya Allah, salat saya enak. Padahal saya sudah lama salat, tapi kok sekarang mulai enak. Tahu kadang-kadang kita makan enak, nikmat, sedap ya. Kita makan sedap katanya, enak. Tapi karena enaknya itu, walaupun kita sudah kenyang, masih ingin tambah lagi. Kalau bukan rasa malu karena banyak orang, ini orang tambah-tambah terus, malah kita ingin tambah lagi, saking enaknya. Sama dari rasa enak makanan, ada juga enaknya salat. Dan sudah saya janji, ada satu kunci. Saya simpan, dan saya simpan dalam satu amplop khusus yang menjadi insyaallah persiapan menjadi hadiah untuk jamaah sekalian. Apa itu? Ya, apa yang di dalam amplop itu? Ada kunci. Kalau kita bisa kenal kunci ini, insyaallah salat kita bahagia. Itu yang saya inginkan, namanya inna salata tanha 'anil fahsya'i. Bagaimana saatnya salat kita memimpin menjaga dari fahsya dan munkar. Kalau salat kita belum mampu menjaga fahsya dan munkar, mohon maaf, kita belum salat. Jadi yang membantu istiqamah kalbu dua. Yang pertama apa? Dalam hati mendahulukan segala sesuatu demi cinta Allah, mendahulukan perintah Allah, mengagungkan Allah. Tidak ada yang lebih utama daripada Allah, tidak ada yang lebih utama daripada Rasulullah, tidak ada yang lebih utama daripada iman, Islam, masjid, salat. Yang lain-lain gampang bisa diurus. Utamakan ini, Allah yang uruskan yang lain. Kalau kita sibuk urus yang lain, hancur ini dan hancur yang lain. Yang kedua, biasakan diri mengagungkan perintah Allah. Sami'na wa ata'na. Cuba kita sama-sama dibacain, Ustaz Farouk. Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin. Kalau muslim mukmin memang beda. Banyak orang Islam, sedikit orang iman. Banyak orang Islam, sedikit orang iman. Mudah-mudahan semua yang hadir Allah jadikan di sisinya sebagai orang beriman, mukmin. Karena martabat iman tinggi. Iman itu memang luar biasa. Oleh karena itu Rasulullah bersabda, bisa orang muslim berzina, tapi tidak ada orang mukmin berzina. Kalau dia sudah berlaku zina, berarti bukan mukmin, tapi masih Islam. Karena zina bukan hal kufur yang keluarkan kita dari Islam. Sampai Rasulullah menjelaskan, orang mukmin tidak berzina, orang mukmin tidak berbohong, orang mukmin tidak pernah mau menipu orang mukmin tidak pernah muhasud, orang mukmin tidak pernah mau dengki dan iri, orang mukmin suci lahir batin,
orang mu'li yang paling tinggi ikhlasnya, yang paling jujur ucapannya, yang paling baik perbuatannya, yang paling mulia akhlaknya. Itu orang mukmin. Oleh karena itu kelompok dari orang Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalatil a'rabu amanna. Mereka berkata di hadapan Rasul, "Ya Rasulullah, kami telah beriman." Rasul menjawab, "Kalian baru berislam, belum beriman." Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina. Ini sekarang semakin membawa sifat, mulai dari sifat rendah menuju ke sifat yang tinggi. Mulai dari sifat muslimin dan muslimat, mu'minin, mu'minat. Terus laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki sebentar. Mu'minina wal mu'minat, qanitina qanitat. Apa bentuknya qanitin qanitat? Ini di sini kan dijelaskan laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatan. Bapak Ibu, untuk menjadi orang muslim Anda sudah orang Islam. Mau jadi orang mukmin Anda perlu berjuang, dan sebagaimana saya gambarkan, cinta Allah dalam segala hal, mengutamakan semua perintah Allah, mengagungkan perintah dan jauh dari larangan. Ini akan menjadikan kita orang mukmin. Tapi menjadi qanitin qanitat bukan hanya orang menetap atau di dalam bertaat kepada Allah. Dan saya sudah selalu berkata, belum ada bahasa yang sanggup dan mampu menjelaskan Al-Quran dari makna yang sebenarnya yang ada dalam kandungan Al-Quran selain bahasa Arab. Ini hanya sebatas terjemahan. Di sini dijelaskan qanitin qanitat yang selalu dalam ketaatan. Saya kasih Bapak Ibu satu amalan yang akan menjadikan kita insya-Allah menjadi qanitin qanitat. Qanitin qanitat diambil dari kata qunut. Tahu qunut enggak? Apa itu qunut? Hah? Itu bahasa kita, qunut doa. Biasanya qunut ya subuh, qunut subuh. Menurut Imam Syafi'i, qunut itu adalah berdiri lama sesudah rukuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang salat malam dengan jumlah ayat 100 ayat akan dimasukkan oleh Allah dalam ahli qunut. Yang dimaksud qanitin dan qanitat. Amalannya apa? Bapak Ibu, biasakan diri di luar salat wajib, karena salat wajib kita ikuti, biasa ikut imam kita kan. Biasakan diri kalau salat sunnah, apalagi salat malam, panjangkan salatnya semampunya. Walaupun anda tidak hafal, boleh anda membaca dalam satu rakaat satu ayat diulang berkali-kali, tidak menjadi masalah. Rasul pernah salat malam hanya baca satu ayat sampai subuh, dan Rasulullah nangis. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Begitu anda ruku' dan selesai ruku' sami Allahu liman hamidah, anda membawa ucapan yang intinya memuji Allah, walaupun anda berulang berkali-kali. Sebagaimana saya pernah memberikan kepada jamaah sekalian, ada satu doa malaikat pun malah ribut
Siapa yang mau nuliskan saking agungnya doa? Lebih dari 37,000 malaikat, ributan mereka, selalu ada yang mendahulukan untuk menulis doa itu. Masih ingat? Lupa ya? Cuba ikut saya. Habis sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, hamdan. Ikut saya, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Ini doa saking agung dan mulia. Segala puji bagi Allah yang banyak sebanyak-banyaknya tanpa batas, yang terbaik dalam pujiannya, dan yang penuh barakah dalam pujian itu, dan sesuai apa yang dicintai Allah dan apa yang diridhai Allah. Dan insyaallah hari Rabu, sebagaimana saya janji kemarin Rabu, hari Rabu besok saya akan bagikan kepada Bapak Ibu, ya tolong semua datang hadir. Saya akan bagikan sebuah doa yang insya-Allah akan melindungi kita. Ini ada ayat sama zikir sama doa yang melindungi kita dari hati yang iri, dari hasud, dari dengki, dari kejahatan orang, dari sihir, dari godaan syaitan. Kalau ada orang sakit hati mau bikin macam-macam gangguan atau apa, insya-Allah dengan amalan ini akan Allah lindungi. Jangan takut. Biarpun semua syaitan di seluruh Indonesia berkumpul untuk menggoda kita, jangan takut. Ini luar biasa amalan itu. Insya-Allah saya akan tuliskan, saya susunkan ayat-ayatnya, doa-doanya, zikir-zikirnya, sama makna-makna bahasa Indonesianya, bahasa Latin, supaya Bapak Ibu mudah baca. Ini tolong dijaga. Begitu Anda jaga dan Anda amalkan, yang paling sakit hati syaitan, karena dia sudah tidak punya jalur kepada kita. Oh, sudah tertutup. Ini gara-gara Syekh Madinah ini. Ya, karena setan suka goda. Dia tidak akan berhenti menggoda kita sampai akhir hayat. Tapi dengan amalan ini, insya Allah Bapak Ibu serta keluarga dalam lindungan Allah. Dan insya Allah saya akan di dalam doa itu, di luar amalan itu, saya akan tambah doa ini ya, yang baru saya bacakan. Ya, nanti saya akan tuliskan, susunkan, supaya insya Allah Anda bisa amalkan dan bisa hafal. Siap? Berapa mau bayar? Ya, subhanallah, dikasih amalan begitu istimewa. Kalau pergi ke orang dukun yang tidak jelas, dibaca was-was, dikasih 500.000. Belum fantas bermanfaat, malah ditipu kita. Ini sekarang sudah jelas dikasih amalan Quran yang insya Allah syaitan pun akan sakit hati, malah dibayar ketawa aja. Jadi qanitin qanitat, mulai malam ini Bapak Ibu usahakan Anda punya salat malam yang panjang. Kalau bisa 100 ayat. Walaupun Anda belum hafal atau belum bisa baca dari Al-Quran, boleh. Kalau Anda mau salat malam, kalau Anda merasa lancar bacaannya, silahkan megang Quran dan baca dalam salat, tidak masalah. Boleh. Atau bawa Al-Quran yang besar, karena ada apa namanya, ada macam tendaran atau sandaran yang tinggi, ya, bisa kita simpan Al-Quran terus kita baca. Begitu kita ingin mau banjal lagi, tidak masalah, kita pindahin halamannya.
Ini gerakan di sini bukan membatal salat, karena gerakan di sini tujuannya untuk salat sendiri. Yang namanya gerakan yang membatal salat, ya kalau lagi salat menerima telefon, ya halo maaf saya lagi salat pak ya itu namanya gerakan. Itu yang batal salat. Tapi kalau sebatas kita mempindahin halaman Quran karena kita mau salat, boleh-boleh 1 rakaat 1 juz. Apa keberatannya? Ini masalahnya tidak akan jadi sekaligus ya. Jadi kalau kita ingin, ya Allah kapan saya bisa 1 rakaat? Khalifah Harun al-Rashid dalam 1 hari dan 1 malam 100 rakaat sunnahnya belum wajib. Jumlah salat sunnah 100 rakaat. Dia khalifah, pemimpin. Fantas mereka bisa membawa umat Islam maju. Oleh karena itu jamaah sekalian, masalah salat malam, anda ingin menjadi salat malam yang banjan supaya kita termasuk qanitin qanitat, tahap sedikit demi sedikit. Jangan langsung malam ini habis anda mendengar ceramah, ya Allah saya merasa hari ini Syekh Ali suntuk iman saya, wih semangat. Begitu pulang ke rumah 1 rakaat 1 juz, habis itu binsang malah. Jangan begitu. Semangat boleh, tapi aturkan pelan-pelan. Bagus, kita punya semangat bagus, tapi aturkan semangatnya sedikit demi sedikit. Allah tahu niat kita. Insya Allah sedikit tapi nikmat, enak. Allah tahu jauh lebih besar dari banjan-banjan, tapi malah kita pusing, tidak tahan lama. Ya. Jadi boleh saat kita salat malam megang Quran. Kalau kita ada Quran kecil atau Quran besar kita taruh di depan mata kita, kita boleh baca. Terus pindahin sedikit demi sedikit sampai kita merasa puas membaca banjar. Begitu kita sami Allah hamid rabbana walakal hamd, membaca doa yang saya tadi sampaikan berkali-kali, malaikat malah meriput malaikat siapa yang menulis, saking agungnya doa ini. Coba bayangkan kalau malaikat ribut menuliskan doa ini, berarti ini tanda doa itu sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terus laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk. Kembali sadiqin, habis ketaatan. Sadiqin, laki-laki dan perempuan yang benar. Yang benar, yang jujur. Jujur. Tujuannya daripada ibadah jujur karena Allah Ta'ala. Lillahi. Jadi niatnya ibadah, silaturrahim, bermulia akhlak, ini karena kejujuran, kebenaran, karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Dia bukan mencari kesenangan orang, kesukaan orang, dia tidak peduli orang, tapi dia peduli Allah. Kalau Allah senang, semua akan senang. Kalau Allah ridha, semua akan lancar dan semua akan ridha. Itu prinsipnya. Jadi jujur, sadiqin. Ini sekarang Bapak Ibu semakin masuk ke dalam sifat ini, semakin tinggi martabatnya, semakin tinggi. Terus wassabirin wassabirat, laki-laki dan perempuan yang sabar. Proses iman, qanitin qanitat, sadiqin sadiqat, perlu sabar. Oleh karena itu fantas Allah jadikan kesabaran habis perjuangan ini. Islam, iman, qanitin qanitat, sadiqin sadiqat, baru sabar. Karena dari kemuliaan sabar, setelah anda berjuangkan Islam, iman, qanitin, qanitat, sadiqin, sadiqat, dan berjuangan pasti akan menghadapi keberatan, susah, belum sempurna, belum ini, belum itu, tapi sabar terus, tidak pernah putus asa, masih terus menghadapi semua kekurangan dan kesulitan, dan sabar, sabirin, sabirat, akan membawa anda menjadi khashi'ina khashi'at. Orang yang susah khusyuk dalam ibadah, dia termasuk orang yang tidak biasa sabar. Kenapa? Karena menuju martabat khusyuk dalam ibadah, dalam zikir, dalam salat, ini perlu proses. Khusyuk tidak bisa langsung datang, tapi ada proses awal. Ini proses pasti ada rasa bosan. Ya Allah, sudah bertahun-tahun tapi tidak bisa-bisa khusyuk.
tapi tetap kita masih berusaha. Ini berarti anda sabar. Allah melihat kesabaran kita benar sabar, oh muncul mulai, ya Allah, kali ini saya merasa kok ada khusyuk, ada enak, ada nikmat. Berarti nikmat daripada sabar akan dapat khusyuk. Termasuk dalam doa. Ada orang kemarin SMS, Ustaz, saya sudah berdoa berkali-kali, tapi saya rasa Allah belum kabulkan. Saya bertanya, sudah doa berapa lama? Ya, baru 1 bulan kah? 1 bulan. Nabi Ibrahim baru dapat anaknya Nabi Ismail, sudah 80 tahun berdoa. 80 tahun berdoa dan tidak pernah Nabi Ibrahim berkata, kenapa Allah tidak menerima doa saya? Ini baru 1 bulan sudah pusing doa. Sabar supaya dapat khusyuk dalam doa. Ini inti khusyuk dalam doa, membuat kita nikmat. Ternyata indahnya jamaah sekalian, khusyuk dalam doa membuat kita walaupun tidak diterima doa kita, kita nikmat. Kenapa? Karena doa itu sendiri sudah nikmat. Jadi kita nikmat, ya Allah, biarpun tidak diterima, cukup saya lagi nikmati doa. Saya senang doa, itu namanya khusyuk dan keindahan doa. Ini perlu sabar. Kemudian habis khasyi'in khasyi'at, laki-laki dan perempuan yang bersedekah. Ternyata jemaah sekalian, ini semua proses tahap demi tahap. Oleh karena itu fantas kalau saya mengajak jemaah semua untuk bersedekah, apalagi habis salat, apalagi habis ibadah. Anda semua dari tadi malam i'tikaf kan? I'tikaf, banyak ceramah, baca Quran, salat subuh berjamaah, baca Quran lagi, tilawah, tahsin, ikuti imam, kemudian salat duha. Ini kan panjang, tapi anda masih sabar? Hah? Coba angkat tangan yang sabar. Masih sabar? Masih kuat? Teruskan sampai zuhur. Lanjut. Tanda anda sabar, ya, tanda anda sabar, ya. Saya lihat dengan mata sendiri. Tanda anda sabar, alhamdulillah masih anda bertahan, tidak pulang. Biarpun sambil mendengar ceramah tidur, tidak mendengar apa-apa, pokoknya masih bertahan di tempat. Alhamdulillah. Ini sekarang kita sabar dari semalam. Ada yang datang subuh. Ini kan lumayan panjang. Bukan sama saya saja, ada yang tadi malam kita dengar ceramah, ada ini, ada itu. Karena kesabaran kita luar biasa, mudah-mudahan kita semua menjadi ahli sabar dalam ibadah, dan dengan keberkahan sabar kita menjadi ahli khusyuk yang diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Ini fantasnya kita tutupi majlis kita dengan sedekah. Fantas. Kenapa? Mudah-mudahan dengan susunan ayat ini Allah sebutkan wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, termasuk orang yang Allah janjiin dalam Al-Quran, a'addallahu lahum, Allah janjikan ampunan segala dosanya, wa ajran azima, dan pahala yang sangat agung. Kalau Allah berkata pahala yang sangat agung, tidak ada siapapun yang bisa tahu berapa agungnya pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kita yakin kalau Allah berjanji, innallaha la yukhliful, Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Jamaah sekalian, masih banyak lanjutannya, tapi saya memberhentikan di sini karena saya mendapatkan kunci dalam segala perjuangan kita. Islam iman,
kemudian qanitin qanitat, sadiqin sadiqat, sabirin sabirat, khashi'in khashi'at, fantas kita menutupi dengan kesabaran atau dengan bersedekah. Dan Bapak Ibu masih ingat saya pernah menyampaikan bersedekah sesudah ibadah itu jauh lebih cepat diterima Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sedekah bukan saat tiba-tiba bersedekah, tapi sebelum sedekah kita ada proses, ada salat, ada doa, ada baca Quran, ada i'tikaf, ada salat malam, banyak ibadah. Jadi dalam sedekah seolah kita minta sama Allah, ya Allah, kalau dari badan saya sudah saya ibadah, dari lidah saya sudah saya baca Quran, dari mata saya sudah melihat Quran, kaki saya dan tubuh badan saya sudah berruku' dan bersujud sepanjang malam, ya Allah. Kalau salat berjamaah, saya sudah hadir salat subuh berjamaah. Tapi tinggal apa yang dari kita? Tubuh badan kita, mata kita, lidah kita, tangan kita, kaki kita pun sudah memperjuangkan untuk ridha Allah. Di akhir ibadah itu kita malah keluarkan dari sebagian harta. Kita tunjukkan kepada Allah, ya Allah, bukan hanya yang fantas badan saya bisa berjuang untuk agamamu, harta saya pun ikut berjuang. Disitulah kelebihan sedekah. Habis ibadah, sedekah yang sebelum tidak ada sebelumnya ibadah beda. Tapi kalau sudah proses ibadah, salat malam, kemudian apalagi saat kita lagi berpuasa, apalagi saat banyak baca Al-Quran, lama melihat dengan pandangan mata melihat Al-Quran, ini semua kita tunjukkan, ya Allah, mata saya sudah ibadah, telinga saya sudah ibadah, lidah saya sudah ibadah, tangan saya sudah ibadah, kaki saya, tubuh badan saya semua bergerak ruku' sujud, ibadah karenamu ya Allah. Tapi saya belum cukup hanya di situ, ya Allah, harta saya pun ikut beribadah. Berarti kita sudah keluarkan segala yang termasuk dalam milik kita. Faham? Faham? Dalam kesempatan ini saya menyampaikan banyak terima kasih orang tua kami, walaupun saya yakin beliau tidak setuju, tapi saya tidak minta izin beliau. Baru saja diserahkan ayah kami, Bapak Haji Hakim. Ada biasa jemaah Sunda Kelapa di sini, dan beliau dengan rendah hati mengikhlaskan untuk perjuangan kami pesantren di Lombok 100 juta. Dan saya harap mudah-mudahan, karena bahasan saya tidak bisa bilang kebetulan, tapi saya yakin di situ ada karunia Allah. Beliau sudah tahu rencana kami dari awal, tapi Allah gerakkan untuk menjadi bersedekah hari ini. Ternyata alhamdulillah, insyaallah sedekah beliau dan sedekah semua Bapak Ibu insyaallah sesuai ayat ini, yang fantas menjadi bahasan yang saya tidak bisa bilang kebetulan, tapi saya bilang inilah karunia Allah bagi orang yang saleh. Sebagaimana bersabda Rasulullah, innallaha idza ahabba 'abdan, kalau Allah mencintai seorang, kata Rasulullah, akan Allah bukakan hatinya dan Allah anugerahkan untuk beramal salih di tempat yang belum tentu orang lain bisa mengamalkan di tempat itu. Jadi sebenarnya amal salih boleh setiap waktu dan setiap saat, tapi ada waktu amal salih punya nilai-nilai yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan bantuan ayah kami Bapak Haji Hakim, Allah Subhanahu wa taala membalas dalam panjang umur, sehat wal afiat, keluarga yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan saya terima kasih kepada semua jamaah, Bapak Aksa Mahmud, Ibu Haji Ramlah, kemudian semua keluarga besar jamaah Masjid Agung Sunda Kelapa yang begitu murah hati, begitu kedermawannya. Cukup banyak barangkali di antara Bapak Ibu yang tidak menserahkan sedekah kepada kami, tapi saya yakin anda semua mendoakan kami. Oleh karena itu saya titip sekali lagi, doakan dan doakan. Dan sebelum kita menutupi doa, saya mengajak semua yang hadir tanpa kecuali,
semua yang hadir, tidak ada yang tidak. Marilah kita sama-sama supaya kita mendapatkan barakah pengajian kita di duha hari ini, salat duha kita, subuh kita, salat malam kita, i'tikaf kita, baca Al-Quran kita, semuanya InsyaAllah menjadi muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat, qanitin, qanitat, sadiqin, sadiqat, khashi'in, khashi'at, dan juga termasuk orang-orang yang ahli sedekah, apalagi habis menyelesaikan ibadah yang segitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya mengajak semua yang hadir, terutama di sini bagian bapa-bapa, mohon maaf. Saya minta bapa-bapa kali ini ya, saya mohon jangan sampai kalah sama ibu-ibu. Selalu kita kalah. Ibu-ibu kasih sedekah sampai bernilai 30 juta, kita baru 300.000. Jadi saya mohon, bukan untuk saya, tapi untuk Allah, untuk agama Allah, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita insyaallah dengan sedekah kita semua di duha hari ini Allah menjadikan amal ibadah yang diterima dan juga menjadi terkabul segala hajat kita. Saya minta, mana panitia? Ya, silakan. Tolong ibu-ibu ada yang bantu? Boleh yang punya HP BlackBerry yang terbaru, boleh, tak apa-apa. Kunci mobil boleh, kalau ada tambahan mobil. Tapi bukan kuncinya saja, mobilnya dibawa pulang, kuncinya sama mobil. Masnya boleh, kalau bapak-bapak dah punya mas. Tapi saya mohon bapak ibu, tolong anda saat nawaitu sedekah niat, tolong semua punya hajat, saya mohon sebutkan hajatnya kepada Allah. Sebutkan hajatnya, apapun masalahnya, masalah suami, masalah istri, masalah anak, masalah usaha, masalah rizki, kesihatan, apapun masalahnya, saya mohon anda sebutkan, supaya Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Terutama bapak-bapak, tolong yang datang naik taksi, kosongkan dompetnya, pulang jalan kaki, tak usah naik taksi, olahraga hari Minggu. Mudah-mudahan semua diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan sisa ayat ini insyaAllah kita lanjut. Dan saya mohon hari ini hari Ahad, insyaAllah hari oh ada cek, oh Masya Allah ini cek, oh banyak cek keluar ini. Terima kasih. Tapi saya dah tahu namanya Bapak ini 10 juta. Terima kasih. Kalau mau ada yang bawa cek juga boleh, tak apa-apa. Kalau bagi cek yang tanda tangan tapi kosong, biar kita yang isi berapa, biar diblokir rekeningnya Pak. Semoga semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama berdoa. Dan insyaAllah kira-kira 2 bulan dari sekarang, dan saya mohon izin 21 April saya akan berangkat umrah ya. Jadi saya mohon doanya tanggal 24 April, berarti saya tidak bisa isi hari Rabu, tapi insyaAllah besok lusa kita masih ada di sini. Dan insyaAllah hari Rabu terakhir dari bulan April insyaAllah sudah ada di sini. Mudah-mudahan semua dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita berdoa. Dan yang belum sempat bersedekah karena kebetulan tak bawa uang kali ini, tak apa-apa. Masih anda punya kesempatan, masih Sunda Kelapa masih ada di sini sih. Tidak pindah-pindah. Kalau Syekh Ali tak ada, tapi masih Sunda Kelapa masih ada.
Jadi silahkan kapan saja datang, serahkan sedekahnya, serahkan perjuangannya, dan nawaitu insyaallah dan ceramah yang kita sama-sama belajari, saya ingin anda semua menjadi ahli qanitin qanitat dan ahli khashi'in khashi'at, supaya kita di sisi Allah menjadi hamba yang mulia. Kalau Allah sudah muliakan kita, jamaah sekalian, jangan berfikir ada seorang yang berani menghina kita. Kalau kita sudah mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا الله يا أرحم الراحمين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم. Hidupkanlah kami dalam keadaan iman, wafatkanlah kami dalam keadaan Islam, akhiri hayat kami dengan husnul khatimah. Ya Allah, jadikan semua yang hadir serta keluarganya menjadi mulia di sisimu dunia akhirat, menjadi hamba yang salih salihah, anak dan cucu salih salihah, rumah tangga sakinah mawaddah rahmah, merasakan kebahagiaan lahir batin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau maha besar. Ya Allah, ya Sami'u ya Basir, yang maha mendengar dan maha melihat. Engkau maha mendengar bisikan doa kami, Engkau maha mendengar bermunajat kami, Engkau maha mendengar permohonan kami, Engkau maha melihat isi hati kami. Engkau maha melihat isi hati kami. Bermacam-macam isi hati kami. Isi hati kami, ya Allah, banyak titik hitam, banyak hal-hal yang buruk dalam hati kami, banyak tersimpan kegelapan dalam hati kami sebabnya dosa maksiat kami. Ya Allah, Engkau maha melihat segala isi hati kami. Kami mohon ya Allah untuk disucikan segala keburukan dan segala bahaya dalam hati kami. Sucikan hati kami ya Allah, cahayakan hati kami ya Allah, sempurnakan hati kami dengan iman yang mulia, dengan qunut yang agung, dengan khusyuk dan sabar. Ya Allah, jadikan hati kami nurani yang memimpin kami kepada jalan yang benar, hati kami yang bercahaya bersinar
yang menerangkan kehidupan kami sambil menuju surga-Mu ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, aku mohon ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Latif ya Khabir, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya man lakal asma'ul husna. يا من لك الأسماء الحسنى kami akui dosa kami akui dosa kami, dosa lahir batin, dosa besar maupun dosa kecil. Engkau masih memberikan kepada kami kesempatan agar bertaubat. Engkau belum menghukumkan kami atas dosa maksiat kami, yang dosa maksiat kami yang selama ini ya Allah, dosa maksiat kami yang tidak ada batasnya, dosa pagi siang sampai malam kami masih berdosa ya Allah. Tapi begitu murah kamu ya Allah, begitu Engkau telah gampang ya ampunan dosa ya Allah. Aku mohon untuk semua yang hadir ya Allah, keluar dari Masjid Agung Sunda Kelapa di siang hari ini, di pagi hari ini, sudah diampuni segala dosanya ya Allah. Sudah diampuni segala dosanya ya Allah. Kami akui, kami malu ya Allah dosa kami. Kalau ditahu dosa kami oleh manusia, kami malu, apalagi terhadap-Mu ya Allah. Ampuni segala dosa kami, hapuskan segala dosa kami ya Allah. Maafkan atas segala kekurangan kami. Kami ya Allah ingin menghadap-Mu hari kiamat sudah bersih dari dosa lahir batin. Menghadap-Mu hari kiamat sudah suci lahir batin. Ya Arhamar Rahimin, ya Allah, balas segala langkah-langkah bapa ibu datang dari rumahnya menuju i'tikaf malam hari, menuju duha, menuju salat berjamaah, mengikuti majlis ta'lim kuliah duha. Ya Allah, semua yang hadir langkah demi langkah diberikan keselamatan, langkah demi langkah diberikan naikkan darajat, langkah demi langkah diampuni segala dosa, langkah demi langkah mendapatkan pimpinan ridha Allah, langkah demi langkah mempanjangkan umur, langkah datang dan langkah pulang. Allah Subhanahu wa ta'ala membalas segalanya. Ya Arhamar Rahimin, ya Allah, pimpinlah kami dalam sisa umur hidup kami, yang kami belum tahu berapa sisa umur kami, tapi kami mohon ya Allah, jadikan sisa umur hidup kami yang terbaik bagi kami, yang terbaik bagi keluarga kami, sisa umur kami yang terbaik bagi umat Islam ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang salih salihah, hamba-Mu yang senantiasa berguna dan berjuang untuk agama-Mu ya Allah. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami, maafkan kekurangan kami, tutupi kesalahan dan aib-aib kami birahmatika ya Arhamar Rahimin.
Ya Allah, ampuni orang tua kami, sayangi orang tua kami, pimpinlah orang tua kami, jadikan orang tua kami mulia di sisimu dunia akhirat. Jadikan semua yang hadir serta keluarganya ahlul Quran, ahlul Quran, ahlul Quran dunia akhirat ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kami belajari dalam agamamu, kami belajari dalam Quran dan sunnah Nabi Muhammad titisan air mata karena khusyuk dan takut dan malu terhadap Allah. Titisan air mata akan menyelamatkan kami dari siksa neraka Jahannam. Ya Allah, Engkau maha melihat jamaah yang hadir, nangisnya karenamu ya Allah. Jamaah yang hadir nangisnya karena takut terhadapmu ya Allah. Setiap titisan air mata, jadikan semua bapa ibu ya Allah selamat dari siksa neraka Jahannam. Selamatkan kami dari siksa neraka Jahannam. Selamatkan keluarga kami dari siksa neraka Jahannam. Ya Allah, pimpinlah negara kami Indonesia. Indonesia menjadi negara yang adil, negara yang jujur, negara yang amanat, negara yang ma'mur, yang berkah, negara baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Pemimpin yang ikhlas, pemimpin yang taqwa, pemimpin ahli salat, pemimpin ahli Quran, pemimpin negara Indonesia ahli masjid. Ya Allah, jauhkan Indonesia dari segala keburukan, dari segala bahaya. Lindungilah ya Allah Indonesia dari segala kecelakaan, dari bencana alam ya Rabbal Alamin. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Jadikan majlis kami di duha hari ini menjadi saksi baik bagi kami di hadapan-Mu hari kiamat. Ya Allah, ighfir lana walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. إنك سميع قريب وجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا قاضي الحاجات ويا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Akhirul kalam, sama-sama subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.